Pernah dengar kata ini? Atau ini? Atau mungkin ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, perkenalkan saya Francisca Sofia dari Pendidikan Sosiologi UNJ angkatan tahun 2022. Sebelum masuk pada pembahasan topik kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang awareness and capacity building. Apakah ekopedagogi sudah berakar di pendidikan Indonesia? Tujuan dibuatnya video analisis kali ini adalah untuk menilai sejauh mana penerapan ekopedagogi di Indonesia dan juga mengeksplorasi tingkat kesadaran maupun pembangunan kapasitas, dan yang terakhir untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang apa saja yang dihadapi oleh pendidikan di Indonesia khususnya pada ranah ekopedagogi. Lalu, apa itu ekopedagogi? Ekopedagogi adalah suatu cabang pendidikan yang berfokus pada proses menghubungkan aspek ekologi dan pedagogi. Kalau ekologi ngomongin soal lingkungan, makhluk hidup, tempat tinggal atau habitatnya. Nah, kalau pedagogi sendiri berhubungan dengan metode di dalam pembelajaran, metode dan juga praktik di dalam pendidikan. Nah, kalau keduanya digabung, maka menjadi ekopedagogi. Ekopedagogi adalah pendekatan pendidikan yang menggabungkan kesadaran ekologis dan keberlanjutan ke dalam proses pembelajaran. Tujuan utamanya nggak jauh-jauh untuk membentuk atau konstruksi pemahaman peserta didik terhadap hubungan isu-isu sosial, lingkungan, dan ekonomi, dan mendorong peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Intinya, kalau bicara soal ekopedagogi, berarti kita melibatkan aspek sosial, aspek lingkungan, dan juga aspek ekonominya. Let's say the central key of ecopedagogy are social, environment, and economy. Munculnya pendekatan pendidikan yang satu ini berperan sebagai reminder bagi manusia bahwa manusia dan juga alam adalah entitas yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Kenapa demikian? Karena kita sebagai manusia makan dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian kita juga menghirup udara dari oksigen yang dihasilkan oleh pohon-pohonan. Ketika beberapa hal yang tadi saya sebutkan terganggu atau rusak, maka impact-nya akan kembali lagi kepada kita manusia. Selain itu, pendekatan ini juga menjadi reminder supaya kita sadar kalau alam itu bukan hanya tempat untuk eksploitasi atau sekedar dilihat dan dipandang saja. Tapi ekopedagogi juga mengajarkan kita bahwa kita adalah bagian dari ekosistem, bukan raja yang bisa mengatur, mengontrol alam begitu saja. Jadi kalau kita nyampah atau merusak lingkungan, sekali lagi impact-nya bakal balik ke kita sendiri. Nah, dengan menyadari keterkaitan antara manusia dan juga alam, kita diharapkan bisa lebih menghargai lingkungan yang sudah ada, menghargai alam yang sudah ada, dan juga menjaga keberlanjutannya atau sustainability. Bukan cuma untuk diri kita, tapi untuk next generation. Jadi, ekopedagogi itu bukan cuma ngomongin teori, tapi tentang bagaimana aksi nyata kita sebagai manusia terhadap alam untuk bisa menjaga dan melestarikan supaya alam itu bisa berkelanjutan sampai di masa yang akan datang. Nah, ngomongin soal ekopedagogi, nggak afdol kalau kita nggak kenal sama pencetusnya nih. Jadi, konsep dari ekopedagogi ini itu berasal atau berawal dari pedagogi kritis yang dicetuskan oleh Paulo Freire. Kemudian oleh tokoh-tokoh seperti Moshe Gadachi dan juga Francisco Gutierrez itu dikembangkan lagi menjadi pendidikan itu harus mengajarkan manusia untuk selaras, untuk hidup selaras dan berdampingan dengan alam. Manusia diajarkan untuk tidak hanya berfokus pada eksploitasi, tapi juga bagaimana melestarikan lingkungan alam yang ada. Dan juga sebelumnya Freire kan menekankan bahwa pendidikan itu jangan cuma ngomongin ilmu pengetahuan, tapi harus membebaskan manusia dari segala bentuk ketidakadilan, termasuk ketidakadilan yang berhubungan dengan alam atau perilaku tindakan yang semena-mena terhadap alam. Nah, ekopedagogi juga menyoroti ya bagaimana persoalan sosial dan lingkungan saling berhubungan erat.
di mana kerusakan alam sama seriusnya dengan isu tentang ketidakadilan yang dialami oleh manusia. Kalau teman-teman ingat di mata kuliah semester lalu, yaitu sosiologi lingkungan, ada materi yang bahas tentang perubahan dan gerakan lingkungan sosial. Nah, eksistensi ekopedagogi ini sendiri masuk dalam kategori mutlak dalam melibatkan masyarakat dalam proses diskusi atau proses dialog ya, untuk memahami isu-isu lingkungan, mulai dari main problem ya, mitigasi atau pencegahannya, dan juga solusi atau jalan keluar dari isu lingkungan tersebut. Jadi ekopedagogi berperan sebagai pembangun kesadaran gitu ya, awareness kolektif ya, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat dan peduli ya dalam gerakan-gerakan perubahan terhadap lingkungan, dan juga berkontribusi aktif dalam upaya menjaga keberlanjutan atau sustainability tadi. Nah, tadi saya sempat menyinggung eksistensi ekopedagogi itu bermanfaat atau berperan sebagai pembangun awareness, membangun kesadaran kolektif masyarakat. Jadi, ekopedagogi sendiri ini sangat penting untuk masuk ke dalam kurikulum pembelajaran, kurikulum pendidikan yang ada di sekolah di Indonesia ya. Karena Indonesia sendiri punya keanekaragaman hayati yang luar biasa ya, banyak dan beragam dan juga bermanfaat. Dengan menerapkan ekopedagogi dalam pendidikan Indonesia, kita jadi bisa lebih memahami bagaimana cara menjaga lingkungan, melestarikan. Misalnya kita jadi tahu apa aja sih kebutuhan-kebutuhan dari hewan-hewan tertentu, tumbuhan-tumbuhan tertentu, bagaimana proses penyelamatan ketika mereka hampir punah, dan sebagainya. Kemudian nanti akan ditemukan mitigasi maupun jalan keluar dari isu-isu lingkungan dan juga isu-isu alam tersebut, sehingga tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Jadi sekali lagi, ekopedagogi adalah penting bagi pendidikan di Indonesia supaya bisa membangun kesadaran, supaya masyarakat Indonesia lebih peka terhadap isu-isu di lingkungan dan mau bersama-sama untuk menjaga lingkungan. Lalu bagaimana perkembangan ekopedagogi sendiri di pendidikan Indonesia? Apakah sudah berakar, menjalar, atau bertumbuh? Di Indonesia sendiri kita mengenal yang namanya Sekolah Adiwiyata. Program ini adalah program yang diterbitkan langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Tujuan lainnya juga untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan siswa, guru, dan masyarakat luas, dan mendorong semua pihak untuk terlibat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Nah, Sekolah Adiwiyata yang diterbitkan langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini tidak berdiri sendiri, tapi juga berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pendidikan ya yang terkait. Kemudian program ini tuh juga mengambil konsep atau terinspirasi dari konsep untuk pembangunan berkelanjutan atau ESD yang teman-teman mungkin kenal secara global, namanya ESD. Fokus dari Adiwiyata masuk ke dalam kurikulum pembelajaran adalah supaya murid-murid, guru-guru, masyarakat luas bisa paham isu-isu lingkungan, apa aja pencemaran terjadi, bagaimana jejak ekologis yang kita tinggalkan sebagai manusia terhadap alam, dan juga nanti belajar praktek-praktek tentang menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan, kayak penghijauan, daur ulang, itu membuat kebun di belakang sekolah, dan juga bisa mengadakan campaign atau kampanye untuk pengurangan sampah plastik. Misalkan kalau zaman sekolah, pada saat saya sekolah dulu, sempat diberlakukan sistem murid-murid harus membawa kotak bekal dan tumbler sendiri. Jadi di kantin tidak ada lagi sampah-sampah plastik, bahkan minuman-minuman kemasan. Apakah hanya sampai di situ? Tunggu dulu. Pada kenyataannya, ekopedagogi yang berkembang di Indonesia belum sepenuhnya merata. Karena jika dibandingkan dengan ekopedagogi yang ada di Finlandia, sangat berbeda. Di Indonesia sendiri, ekopedagogi hanya sampai kepada pendekatan di mana
diberlakukannya aksi teknis dan juga kegiatan praktis. Sedangkan di Finlandia sudah sampai kepada tahap pemahaman kritis dan juga pemikiran sistemik. Jadi udah ada proses berpikir atau mengkritisi isu-isu lingkungan. Kalau di Indonesia hanya sampai tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan seperti daur ulang sampah, penghijauan. Tapi kalau di Finlandia sudah sampai memahami, fokus pendidikannya sudah memahami dampak dari sustainability global dan juga dampak konsumsi masyarakat. Satu hal lagi tentang pemahaman isu global. Kalau di Indonesia sendiri itu masih sangat terbatas tentang pemahaman isu globalnya. Tapi kalau di Finlandia sudah sampai pada tahap pemecahan masalah. Mereka sudah paham isu-isu perubahan lingkungan dan mereka juga bisa menentukan pemecahan masalah yang ada. Jadi bisa dibilang ekopedagogi di Finlandia lebih efektif dibanding Indonesia. Bicara soal pemahaman isu global yang masih terbatas di ekopedagogi Indonesia, kenapa bisa demikian? Karena bisa jadi faktornya adalah, salah satu faktornya adalah kurikulum yang sangat padat. Nanti akan dijelaskan ya. Kalau di Finlandia, kurikulum inti untuk pendidikan itu menekankan kapasitas bagi setiap individu supaya mau memikirkan kehidupan yang berkelanjutan. Ada 4 elemen penting. Yang pertama itu tentang partisipasi atau kontribusi masyarakatnya. Kedua, pemikiran sistem. Yang ketiga, kecukupan. Dan yang keempat adalah tentang responsibility atau tanggung jawab dari masyarakatnya. Jadi menjadi warga negara atau masyarakat di Finlandia itu mereka akan merasakan bagaimana pendidikan lingkungan hidup dapat mendukung hubungan pribadi peserta didik dan juga alam, hubungan antara manusia dan juga alam. Kemudian perilaku konsumen yang bertanggung jawab, ya, tidak merugikan lingkungan dan juga alam. Kemudian kewarganegaraan yang aktif tadi, berpartisipasi, berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dan mereka juga akan membahas tentang cara mempromosikan pendidikan lingkungan hidup yang terkait dengan berbagai lingkungan, kayak hutan, pusat kota, kemudian di kelas-kelas juga. Dan juga warga negara di sana akan mempelajari metode-metode tentang pedagogis, metode-metode pedagogis baru dan teori yang relevan melalui lokakarya, diskusi reflektif ya, dan juga masukan-masukan teori singkat. Jadi tahapan ekopedagogi di Finlandia sudah lebih maju, sudah mengedepankan pemikiran kritis dan juga kontribusi aktif dari masyarakatnya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab juga secara langsung, termasuk yang tadi yang membahas tentang kurikulum padat dan mengakibatkan ekopedagogi tersebut menjadi minim untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah Indonesia. Yang pertama, apakah konsep ekopedagogi sudah diterapkan dengan baik di sekolah-sekolah maupun di universitas? Jawabannya adalah masih terbatas, karena sebenarnya memang beberapa sekolah, bahkan kampus-kampus sudah mulai mengintegrasikan pendidikan lingkungan ini dalam kurikulum. Akan tetapi penerapannya belum konsisten dan merata. Lebih fokus kepada kampanye lingkungan sederhana seperti penanaman pohon daripada pemahaman kritis dan juga berkelanjutan tentang ekologi, seperti sebagaimana seharusnya ekopedagogi itu diimplementasikan. Lalu yang kedua, tentang sejauh mana para pendidik, siswa, bahkan masyarakat luas memahami ekopedagogi dan relevansinya dalam pendidikan. Pemahaman tentang ekopedagogi dalam kalangan pendidik dan masyarakat itu, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, belum merata dan juga belum konsisten. Banyak orang yang hanya familiar dengan konsep Education for Sustainable Development atau ESD tadi ya, atau pendidikan lingkungan konvensional. Konsep ekopedagogi seringkali keliru, dikira hanya tindakan atau aksi nyata, padahal ekopedagogi yang sebenarnya adalah bagaimana kita memasukkan
pemahaman kritis ke dalam tindakan atau aksi yang kita lakukan untuk lingkungan dan alam. Nah, selanjutnya kita bahas tentang konteks yang sempat saya singgung tadi tentang kurikulum padat. Jadi, kenapa sih kurikulum padat ini tuh mempengaruhi penerapan ekopedagogi sendiri? Karena guru-guru di sekolah itu seringkali dibebani dengan target akademik yang tinggi. Guru perlu memastikan bahwa semua materi pelajaran, terutama materi-materi yang umum, itu bisa sinkron dengan jadwal, mulai dari mata pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, IPAS, dan juga sampai ke ujian-ujian standar untuk mencapai kelulusan. Nah, karena fokus utama adalah mengejar nilai dan kelulusan, waktu dan juga ruang untuk menjelajah atau mengeksplor materi tentang lingkungan ini jadi terbatas, ada limit ya. Nah, implikasinya adalah guru cenderung hanya menyisipkan aksi lingkungan sederhana. Selain itu, banyak juga guru yang merasa kesulitan dalam membagi waktu antara mengajar materi inti dengan kegiatan tematik seperti ekopedagogi. Kemudian, minimnya petunjuk atau panduan spesifik atau contoh penerapan ekopedagogi dalam kurikulum nasional membuat guru kebingungan harus mulai dari mana. Gak ada arahan yang bisa membawa guru itu untuk bisa menerapkan secara efektif konsep pendidikan ekopedagogi itu sendiri. Bahkan ketika ingin memasukkan konsep atau perspektif pendidikan ekopedagogi sendiri, ada saja tuntutan administratif dan juga kewajiban lain yang harus dipenuhi, sehingga seringkali membuat waktu dan energi guru tuh habis. Dan juga materi tentang lingkungan akhirnya hanya disentuh sekilas, hanya istilah kata kalau pohon kita hanya kebagian akarnya gitu, tanpa eksplorasi lebih dalam lagi. Last but not least adalah tentang peluang apa yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat ekopedagogi di Indonesia, terutama di sekolah-sekolah ya. Yang pertama adalah mencoba untuk terintegrasi langsung dengan kurikulum merdeka. Jadi memberikan ruang bagi guru untuk melakukan pendekatan tematik dan kontekstual. Arahnya lebih kepada pemahaman kritis kontekstual ya, sehingga mudah untuk diterapkan. Kemudian berkolaborasi dengan NGO atau komunitas ya. Ini berpeluang untuk membangun program ekopedagogi yang lebih kritis dan juga relevan. Misalkan pelatihan-pelatihan atau workshop mengenai pelestarian lingkungan dan juga pemanfaatan teknologi. Kita bisa memanfaatkan teknologi media-media sosial ya untuk campaign atau kampanye-kampanye kreatif dengan konten-konten edukatif. Jadi melalui media sosial atau mungkin platform e-learning itu bisa meningkatkan kesadaran ekologis. Jadi istilah kata platform digital dan juga media sosial itu bisa jadi sarana atau jembatan yang menghantarkan kesadaran gitu, menghantarkan bagaimana manusia bisa membentuk kesadaran ekologinya melalui konten-konten edukatif tentunya. Nah, bicara soal ekopedagogi, kita juga pasti teringat sama yang namanya aktivis lingkungan. Aktivis lingkungan ini merupakan manifestasi nyata dari ekopedagogi itu sendiri, karena aktivis lingkungan menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diajarkan pada ekopedagogi. Nah, seperti yang kita ketahui ya, ekopedagogi kan menekankan pentingnya memahami hubungan antara manusia dan juga alam ya. Jadi kalau teman-teman sekalian melihat seperti ini ya, gambar seperti ini ada di media sosial ataupun seperti ini, seperti demonstrasi ataupun kampanye dan juga program edukasi, itu merupakan wujud nyata dari keberhasilan ekopedagogi. Karena lebih dalam lagi ya, ekopedagogi itu adalah aksi untuk mengkritisi sesuatu yang terjadi di dalam alam kita, bukan semata-mata teori ataupun aksi yang membentuk lingkungan menjadi lebih baik, tapi juga mengkritisi, pemahaman kritis. Aktivis lingkungan tidak hanya bicara tentang pentingnya menjaga lingkungan, tapi juga tentang edukasi masyarakat tentang langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif pada alam.
Dengan cara ini, aktivis menjadi representasi nyata ya dari semangat ekopedagogi, di mana pendidikan lingkungan berlanjut dari teori ke aksi kolektif demi menciptakan perubahan atau dinamika yang lebih positif bagi ekosistem dan masyarakat. Perhatikan kedua gambar di atas ini. Potret-potret dari isu lingkungan tersebut tentunya memprihatinkan, bukan? Nah, ekopedagogi sendiri hadir supaya manusia bisa lebih memahami esensi bahwa keberlanjutan lingkungan adalah tanggung jawab atau responsibility bersama. Dan melalui pendekatan ini atau pendekatan ekopedagogi ini, diharapkan masyarakat itu bisa belajar tentang pentingnya keseimbangan ekosistem dan berperan serta dalam upaya mitigasi serta penyelesaian masalah lingkungan yang ada. Dengan pemahaman yang mendalam, diharapkan juga muncul tindakan kolektif, tindakan bersama yang lebih efektif dalam melindungi planet kita. Semoga ekopedagogi di Indonesia, khususnya dalam ranah pendidikan, lebih berakar, menjalar, dan juga bertumbuh, sehingga kerusakan-kerusakan atau fenomena-fenomena alam yang terjadi pada lingkungan dan sekitarnya dapat menemukan proses-proses mitigasi dan juga jalan keluar atau solusi dari isu lingkungan tersebut. Semoga masyarakat Indonesia juga semakin peka dan kritis terhadap setiap permasalahan lingkungan yang terjadi di sekitarnya. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Kesimpulannya adalah ekopedagogi adalah pendekatan pendidikan yang perlu ditanamkan segera di dalam kurikulum pembelajaran di Indonesia. Karena kita adalah negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, maka kita perlu juga belajar tentang bagaimana menjaga lebih lanjut untuk keberlanjutan lingkungan dan juga alam di masa yang akan datang. Sekian video analisis tentang awareness and capacity building. Apakah ekopedagogi sudah berakar di pendidikan Indonesia? Dari saya, Francisca Sofia, Pendidikan Sosiologi UNJ Angkatan tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.